Persisam. Namun dengan pergerakan dari seorang Robertinho di kiri, diharapkan Robertinho bisa menusuk masuk ke tengah juga. Jadi dia tidak berperan sebagai seorang sayap murni yang bergerak di sayap dan memberikan crossing. Dan tadi kita lihat bagaimana Robertinho menyisir sektor sebelah kiri dan dia masuk ke tengah mencari celah buat syuting, dan itu dapat dan sangat berhasil. Kita melihat sebenarnya ada pemain-pemain yang punya karakter pemain sayap di kubu Persija, yaitu kita tahu Rudi Setiawan juga memberikan kesempatan, namun dengan salah satu strategi memasukkan atau memindahkan Robertinho di situ, dengan arti kata bahwa Supremo tidak begitu mengerti bagaimana permainan Robertinho apabila dia bermain di sektor sayap. Inilah mungkin salah satu hal yang baru yang dicoba oleh Coach Iwan, apakah berhasil atau tidak. Ya, inilah dia ciri khas dari Iwan Setiawan yang acap kali selalu berpikir sepanjang pertandingan berlangsung, dan gebrakan demi gebrakan terjadi di sana. Dan berita sepak bola kita nampaknya sudah terhubung kembali dengan Stadion Gelora Bung Karno. Saat lagi kita menyaksikan pertandingan babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi Persisam Samarinda. Dan beberapa kendala juga terjadi di lini pertahanan Persisam, di mana di babak pertama tadi ada kesalahan dari Luke Owanazoa dan juga Robi yang hampir berbuah fatal di akhir-akhir pertandingan tadi, di mana Pedro Javier terlepas dan sebetulnya terjadi klaim penalti yang cukup kontroversial tadi, Fis. Iya, memang kita lihat di sini memang hampir saja permasalahan di sektor pertahanan, bukan hanya di Persisam ya, di Persija juga tadi hampir juga. Ya. Bagaimana tadi Precious melakukan kesalahan, namun keuntungan dari Persisam tadi adalah di saat kesalahan itu terjadi, mereka atau pemain-pemain yang melakukan kesalahan masih bisa sempat melakukan cover seperti yang Robi tadi. Namun kita lihat kesalahan dari Precious menyebabkan Jerry Boy McAlpay langsung berhadapan dengan Andri Tani, dan untung saja Andri Tani bisa melakukan blocking dengan kakinya. Inilah mungkin yang saya lihat bahwa permasalahan dengan sektor lapangan yang memang dalam kondisi basah seperti ini harus sedikit melakukan eliminir kesalahan di sektor pertahanan kalau tidak mau kebobolan dengan kecerobohan sendiri. Ya, konsentrasi itu menjadi hal yang sangat penting pada partai besar, partai akbar seperti sore hari ini, di mana dua tim elit Indonesia Super League, Persija dan Persisam saling berhadapan. Dan ini dia kembali suasana di Stadion Gelora Bung Karno, luar biasa. Sambutan dari Jakmania yang menyambut kembalinya Persija Jakarta tampil. Dan ini dia beberapa ratus atau beberapa ribu dari Pusamania yang juga hadir di Stadion Gelora Bung Karno jauh-jauh dari kota Samarinda, tentunya mendukung dengan harmoni yang begitu luar biasa diciptakan oleh pendukung berwarna oranye ini. Sudah nampak seperti derby oranye tentunya di Stadion Gelora Bung Karno. El Loco Gonzalez tampak santai bercengkrama dengan wasit Effendi Jumadi tentunya. Kesiapan terakhir dilakukan oleh Andri Tani. Ritual yang memang acap kali dia lakukan untuk menambah kepercayaan diri dan menjaga gawang dari Persija Jakarta. Precious, pemain bertahan yang sedang dalam sorotan tentunya setelah beberapa kesalahan elementer yang dia lakukan. Pemain yang sebenarnya sangat berpengalaman. Mila di studio kembali dari Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kali ini tuan rumah Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persisam Putra Samarinda. Dan seperti biasa nih, kalau misalnya di Jakarta, Persija Jakarta Ninit udah barengan sama masternya dari Persija Jakarta, siapa lagi kalau bukan Coach Iwan Setiawan. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Akhirnya kembali lagi ke kota Jakarta setelah kemarin main kandang tapi di luar kandang The Jack ya? Iya, dengan senang hati. Dengan senang hati. Coach, pada saat tur Jawa Timur kemarin Persija hanya meraih 1 poin. Evaluasi apa yang dilakukan oleh tim pelatih? Sebenarnya ada hal positif yang mungkin saya kurang sependapat dengan termasuk yang Mbak sampaikan barusan. Karena kita harus mensyukuri dulu dengan kita bisa merebut poin di melawan Persela Lamongan, dan kita bisa merebut poin saat melawan Arema. Saya kira itu sesuatu yang positif untuk kita. Mungkin itu akan kita jadikan modal. Mudah-mudahan ini akan terus menjadi tren positif. Kita bisa mencuri poin di kandang lawan. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, jadi mensyukuri dulu ya. 1 poin disyukuri dulu daripada enggak ya Coach ya. Betul. Nah, untuk pertandingan kali ini kan minus Octavianus juga ya yang tidak bisa bermain. Dan kita juga tahu Persisam walaupun dengan tidak kondisi baik ya karena baru pergantian pelatih, apakah ada strategi khusus yang disiapkan oleh Coach Iwan? Sama seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga kurang sependapat. Kalau tim sebesar Persisam dikatakan kondisi yang kurang baik.
saya dan tim tidak melihat itu, tapi yang kami melihat bahwa Persisam ini adalah tim besar yang notabene adalah dihuni oleh pemain-pemain terbaik di Indonesia saat ini. Jadi mungkin kami tidak melihat bagaimana pertandingan Persisam sebelumnya, tapi yang kami lihat adalah Persisam ini adalah tim yang punya potensi bisa bangkit kapan saja. Itu yang kami waspadai. Oke, berarti motivasi baru dari Persisam yang harus diwaspadai ya. Apakah ada pemain-pemain khusus yang harus diwaspadai, Coach? Saya kira banyak ya, mereka banyak dihuni oleh pemain-pemain bagus yang tadi saya sampaikan, tapi mungkin lebih spesialnya mungkin seperti Gonzales, kita harus lebih waspada sama beliau. Tapi jujur aja tidak ada penjagaan khusus buat beliau, di mana kita main dengan sistem zone marking. Cuman orang yang terdekat sama Gonzales pada saat Gonzales menguasai bola harus hati-hati. Oh gitu ya. Oke, kalau begitu Coach, biar lebih semangat juga nih nanti memimpin teman-teman dari Persija Jakarta nih, dia juga bawa bingkisan, ini hadiah untuk Coach Iwan. Silakan Coach. Ya. Ini persembahan dari Master Body Foam ya. Terima kasih. Mudah-mudahan body saya bisa seperti yang gambar ini ya. Amin, Coach. Minimal kalau misalnya nggak bodinya, poinnya ya. Amin. Poinnya Amin. penuh hari ini ya Coach ya. Amin. Baik, terima kasih Coach Iwan, sukses pertandingannya. Terima kasih. Dan Andri Tani diberikan kesempatan bermain di pertandingan hari ini dengan merotasi Galih Sudaryono. Umpan menuju far post tadi ditujukan kepada El Loco Gonzales. Salah di belakang, terlepas Diego Carpe. Penyelamatan yang sangat gemilang diberikan oleh Andri Tani. Luar biasa tadi, Be. Satu tindakan yang diperagakan oleh pemain asal Brazil ini, passing yang begitu terukur. Ramdhani Lesaluhu terlepas. Pedro Javier di sana. Ruang yang begitu nyata dimiliki oleh Persija Jakarta. Sayang sekali tidak bisa dimanfaatkan tadi oleh pergerakan. Offside jelas Fandi Muhtar kali ini. Tekanan dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija Jakarta dilakukan oleh anak-anak Persisam Samarinda. Dias Angga, sebuah crossing jadi Bomba Carpe. Cukup berbahaya. El Loco Gonzales. Upaya yang sangat terukur coba dilakukan oleh Christian Gonzales tadi, menekan dan mengejutkan penjaga gawang Andri Tani. ya kembali kita di sini miskomunikasi dan hampir saja salah mengantisipasi bola di sektor pertahanan Persija menyebabkan hampir saja El Loco Gonzales menciptakan gol bagi timnya, namun tendangannya masih belum mengarah ke gawang. Perhatian yang begitu besar tentunya diberikan oleh rakyat Jakarta terhadap Persija, dan kali ini sebuah upaya Persija Jakarta, sebuah long ball ditujukan kepada Pedro Javier nampaknya. Sebuah kesalahan dari Robi tadi. Dapat diantisipasi bola oleh Pedro Javier, masuk kotak penalti kali ini. Pedro Javier Vazquez, tembakan kencang masih dapat diblok oleh Agung peluang bagi Supriyono. Hampir saja sebuah kemelut di depan gawang Andri Tani dimanfaatkan oleh Jerry Bomba Carpe. Iya, cukup menarik kita lihat pertandingan. Kedua tim bermain sangat terbuka dan Supriyono mendapatkan bola tadi dari kaki Robertino Pugliara, namun crossingnya tidak bisa dipotong oleh Jerry. Kita lihat peluang yang begitu baik sebenarnya oleh Andri Tani, keras sekali memberikan ancaman bagi kubu Persija. Dari sisi sebelah kiri mencoba mencari ruang tembak Robertino Pugliara, tembakan langsung lagi-lagi yang masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo. Ya, inilah yang memang harus dilakukan oleh para pemain sayap. Mereka juga bukan hanya berperan untuk memberikan crossing dan harus berani mempunyai inisiatif untuk bisa melakukan atau running with the ball, masuk ke tengah, memberikan ancaman dengan shooting. Lapangan licin dan memang pantulan atau rebound bola dari tangkapan kiper apabila tidak begitu maksimal bisa menyebabkan gol terjadi. Skor masih sama ketat 0-0 dan lagi sebuah kesalahan dari Emro Pedro Javier dan nampaknya penalti. Menarik. Keputusan apa yang akan diambil? Ya, untuk kali kedua kemungkinan betul. Di sini saya melihat bahwa memang mungkin wasit Jumadi sudah melihat karakter dari seorang Pedro yang kerap sekali melakukan diving. Pertama tadi kita lihat juga ada diving yang dilakukan oleh Pedro dan itu dekat dengan berdirinya Jumadi, dan sekarang kembali kita lihat di sini apakah memang anggapan dari Jumadi dia melakukan diving memang lihat satu keputusan dengan memberikan kartu kuning, dan tentu juga Pedro juga harus sedikit menahan diri untuk tidak selalu melakukan diving. Ya, menarik untuk tayangan ulang karena sepintas saja terlihat nampaknya terjadi kontak antara Robi dengan Pedro yang sudah terlepas tadi. Cukup mengherankan apabila Pedro melakukan diving, sudah terlepas. Kita lihat. Ya, nampaknya memang sedikit terkena mungkin, namun juga Pedro melebih-lebihkan jatuhnya tadi. Ini dia tayangan ulang yang mungkin lebih jelas, Pe. Ya, menurut saya ini sebuah penalti. Memang ada sapuan. Sapuan memang kita lihat di sini memang. Ya, ini dia highlights peluang yang terjadi di babak pertama, sebuah heading yang langsung mengancam gawang dari Agung Prasetyo tadi.
Ya, sangat terbuka tadi kita lihat gawang dari Agung Prasetyo. Namun sayang sekali heading Fabiano Ya, tidak begitu maksimal mengarah ke gawang. umpan Tipis yang sangat terukur dari Ismet Sofyan tadi. Ya, dan tipis sekali dari samping gawang daripada Agung. Memang kita tahu Ismet merupakan eksekutor yang cukup baik dalam bola mati. Ya. Dan peluang berikutnya dari sebelah pojok Juan Juansyah lagi-lagi terlepas seorang Fabian Rosa Beltran tadi dari pengawalan Jerry Bomakarpe. Ya, untuk kali kedua kita di sini heading dari Fabiano Rosa tidak mengarah ke gawang. Dua ancaman melalui heading. Dan inilah mungkin peluang terbaik bagi Persija melalui kaki Pedro Javier tadi. Ya, diawali kesalahan dari Robi tadi dan peluang tidak disia-siakan oleh Pedro. Cukup terbebas kali ini Bambang Pamungkas. Tidak bisa mengarahkan bola dengan kencang tadi menuju gawang dari Agung Prasetyo. Iya, kita lihat peluang yang begitu baik dimiliki oleh Bambang. Namun sayang sekali tendangan dari Bambang, ya, Ismet memberikan crossing cukup baik. Namun sayang sekali Bambang sudah melakukan penempatan bola dengan baik. Namun ini dia, volley yang dilakukan tidak begitu maksimal dan terlalu lemah sehingga tidak bisa melewati di mana Agung sudah berdiri di luar gawang, ya. Gangguan yang cukup penting tadi dilakukan oleh, ya, jelas pelanggaran dilakukan oleh Dias Angga tadi. Dan Dias Angga juga harus lebih berhati-hati karena memang pelanggaran-pelanggaran di posisi seperti ini, di pos yang sangat ideal sekali untuk bisa memberikan kontribusi bahaya terhadap gawangnya, harusnya bisa dieliminir. Dan di sini kita tahu juga Ismet mempunyai kualitas crossing yang cukup baik. Ancaman coba diberikan kali ini melalui set piece kaki dari Ismet Sofyan. Ada Bambang Pamungkas, predator yang selalu melakukan tentunya di kotak penalti bagi Persisam. Sayang sekali setelah defleksi tadi masih dikuasai oleh Pedro Javier Vazquez, tembakan langsung. Lagi-lagi bisa dimanfaatkan dengan pengalaman seorang Pedro Javier membuat peluang dari sepak pojok bagi Persija. Bola masih dikuasai para pemain Persija Jakarta tentunya melalui sepak pojok ini. Lagi coba digitarkan nampaknya gawang dari Persisam oleh Ramdhani. Tampak begitu penasaran para pemain Persija dengan dominasi possession yang mereka miliki di awal babak kedua ini. Sebuah heading lagi-lagi, sebuah penyelamatan yang sangat gemilang dari Agung Prasetyo tadi. Ya, kita lihat memang kredit poin sangat positif bagi seorang Fabiano yang mempunyai kekuatan bola-bola udara. Begitu baik kita lihat dia mengarahkan bola ke gawang dari Agung. Ini dia dalam tayangan ulang, kita lihat upaya dari Fabian Rosa Beltran, jengger, tembakan ataupun heading langsung yang masih dapat diselamatkan oleh Agung Prasetyo untuk kali ketiga. Ancaman dari sepak pojok yang jatuh ke kepala Fabian Rosa Beltran tadi. Dan kembali Pedro Javier, sayang sekali tidak bisa mengarahkan bola menuju gawang dari Persisam Samarinda. Ya, setiap peluang memang dimiliki oleh tim Persija juga, namun kita lihat masih belum juga bisa mendapatkan peluang untuk bisa mencetak gol. Kita lihat di saat tadi Fabiano dan sekarang ini Pedro, namun heading Pedro masih di atas gawang. Dari pergeseran antara Yongki dan juga Pandi Mukhtar yang harus bermain untuk menggantikan peran daripada Fagundes. Ya, cukup berbahaya ancaman dari Eloko tadi. Crossingnya masih terlalu lemah. Dan ini dia pergerakan khas dari Fabian Rosa Beltran yang acap kali membantu penyerangan. Bambang Pamungkas melebar kepada Ramdhani. Serangan balik kilat dari Persija. Ramdhani kali ini Pedro Javier Vazquez. Menciptakan gol pembuka nampaknya bagi Persija Jakarta. Tunggu dulu. Offside nampaknya. Iya. Linesman sudah mengangkat bendera tanda offside bagi Fabian Rosa Beltran yang sudah melakukan selebrasi dan nampaknya belum sadar bahwa golnya dianulir. Ya, kita lihat di sini pergerakan yang begitu cepat dari Fabiano. Sangat positif sekali, walaupun memang ini akhirnya dinyatakan offside. Ya, Fabiano baru sadar. Baru saja sadar bahwa memang golnya dianulir. Namun terlepas dari itu, bagaimana pergerakan dari Fabiano yang begitu luar biasa. Ya. Ini dia umpan diberikan Ramdhani dan dalam keadaan onside. Dan kita melihat dalam fase kedua, fase kedua nampaknya ketika bola sedikit tersentuh oleh Pedro Javier tadi, memang posisi dan pada posisi offside ini dia. Ya, gerakan kedua bola mengenai kaki dari Pedro ini. Ya, di sini dia posisi dari Fabiano
sudah pada posisi offside. Ya, sedikit sekali memang Betul. mengenai kaki dari Pedro Javier Vazquez mengakibatkan Supriyono masuk kotak penalti. Supriyono baik sekali kali ini peluang dari Yogi Aribowo. Kembali peluang yang terbuka bagi seorang Yogi Aribowo, belum bisa dimanfaatkan untuk berubah gol menjadi 1-0 bagi Persisam Samarinda. Ya, hampir saja kesalahan fatal dilakukan, di mana tadi bola yang mengarah kepada Rudi Setiawan Bogel mampu dipotong oleh Supriyono. Kesalahan Rudi tadi menunggu bola dan tidak menjemput. Sementara kita lihat di sini kecepatan Supriyono memberikan passing yang begitu berbahaya. Kita lihat dummy yang begitu baik dari seorang Giri. Pagar hidup sudah disusun oleh Andri Tani. Kita masih menantikan eksekusi. Siapakah yang akan melakukan? Baik Eloko nampaknya. Eloko Gonzalez! Tipis saja. Tembakan set piece dari seorang Eloko Gonzalez tadi mengancam gawang dari Persija Jakarta. Ya, kita lihat satu kemampuan atau skill individu melakukan tendangan yang begitu baik dari Eloko, namun ya masih menyamping dari gawang Andri Tani. Namun juga ancamannya juga harus diwaspadai oleh Persija. Hingga menit ke-78 belum bisa mengkonversikan possession mereka menjadi sebuah gol. Dan kembali Fabiano Rosabel dan penyelamatannya kembali sangat gemilang dipertunjukkan oleh Agung Prasetyo. Ya, di saat bola mengarah ke gawang dan sekarang ini musuh daripada Fabiano adalah Agung Prasetyo. Iya. Di mana memang heading dari Fabiano begitu baik dan kita lihat satu tindakan berjibaku yang begitu baik juga dari seorang Agung yang bisa mementahkan heading tadi. Kembali peluang heading lagi-lagi. Fabiano Rosabel Melakukan safety pada Andri Tani. 10 menit sisa ditambah injury time, waktu yang memang dimiliki oleh kedua tim untuk bisa mencuri gol. Oh, sangat baik terlepas. Bambang Pamungkas. Tipis saja kembali semua peluang bagi Persija yang terbuang percuma. Kali ini dari kaki Bambang Pamungkas. Iya, entah apa lagi yang harus dilakukan oleh para pemain Persija. Begitu banyak peluang dan kembali masih bisa dimentahkan. Satu pergerakan yang cukup baik dan kita lihat ya kesalahan dari Emrogi tadi lakukan atau memotong bola dan tendangan daripada BP yang mengenai masih kaki daripada Agung. Kita lihat satu